Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Muslimah. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan dari ATP atau analisis tugas perkembangan. Nah, saya sudah melakukan observasi dan membuat kuesioner yang telah disebarkan kepada siswa di SMA. Nah, setelah itu, saya mendapatkan sekitar 90 lebih responden dari siswa SMA. Nah, lalu dari 90 lebih responden itu dibagi menjadi 3 kelas yang akan dianalisis hasilnya melalui aplikasi ATP tersebut. Nah, di sini juga saya akan menampilkan analisis yang terendah. Di sini ada analisis tugas perkembangan SMA. Di sini ada data peserta dan juga ada analisis kelompok serta analisis individu. Nah, di sini ada jumlah pesertanya itu ada 30 peserta ya. Nah, lalu di sini ada analisis kelompok. Nah, dari analisis kelompok ini rata-ratanya itu pas atau lebih sedikit di atas rata-rata juga ya yang telah ditentukan. Nah, kita lihat ada 8 butir terendah. Nah, di sini ada 8 butir terendah. Ada beberapa aspeknya ya, yaitu yang ke-1 ada peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang kedua ada kematangan hubungan dengan teman sebaya. Yang ketiga ada landasan hidup religius. Yang keempat ada kesadaran tanggung jawab. Yang kelima ada kematangan emosional. Yang keenam ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang ketujuh ada kematangan intelektual. Yang kedelapan ada landasan perilaku etis. Nah, di sini itu grafik butir terendah kelompok itu di bawah rata-rata atau di bawah ketentuan yang telah ditentukan. Nah, di sini juga ada analisis individu. Nah, analisis individu ini dari hasil analisis individu ini ada juga 8 butir terendah. Di antaranya itu nah, dari 8 butir terendah, grafik butir terburuk atau terendah individu itu di bawah ketentuan. Nah, di antaranya ada aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya, kesadaran tanggung jawab, landasan perilaku etis, peran sosial sebagai pria dan wanita, kematangan hubungan dengan teman sebaya, landasan hidup religius, dan juga ada landasan hidup religius lagi. Nah, segitu. Nah, saya juga akan memberikan contoh dari salah satu RPL yang akan ditampilkan itu seperti Chandra Rasmita. Nah, di sini ini grafiknya. Nah, selain itu juga ada contoh RPL atau rancangan. Selain itu juga ada contoh RPL-nya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh rancangan pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan kelompok. Nah, komponennya itu layanan dasar, bidang layanannya itu layanan pribadi, tema atau topiknya itu memahami tingkah laku setiap orang berbeda. Nah, selain itu juga ada tujuan layanannya. Tujuannya itu agar peserta didik atau konseli dapat memahami bagaimana tingkah laku orang berbeda-beda. Nah, dan dapat juga menyesuaikan perilaku setiap orang. Di sini ada metodenya.
Metodenya diskusi dan pemberian materi. Alat dan medianya itu ada LCD atau PPT atau PowerPoint tentang memahami tingkah laku setiap orang berbeda. Nah, selain itu juga ada langkah-langkah kegiatan untuk melakukan bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada tahap awal atau pendahuluan, ada tahap inti, ada tahap akhir juga. Nah, setelah ada langkah-langkah kegiatan, tidak lupa ada evaluasi, yaitu dari proses dan hasilnya. Nah, setelah itu juga ada materi layanannya yang berkaitan dengan RPL tersebut. Di sini materinya tingkah laku manusia. Nah, dari hasil analisis kelompok dan individu, dari butir terendah, kita harus melakukan bimbingan dan konseling untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang telah dihadapi siswa. Sekian pemaparan dari hasil laporan observasi terkait analisis tugas perkembangan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.